Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Santoso, Mitra PT BES dan aktif di komunitas Karib, komunitas anti riba. Saya ingin berbagi informasi bagaimana aplikasi pupuk organik eco farming pada tanaman padi. Setelah tanam diberi jeda, kemudian di hari kelima atau ke-6 atau ke-7 itu diberi pupuk NPK dulu, ya, pupuk anorganik. Memakai pupuk anorganik hanya 25% dari pemakaian normal. Dan untuk tanam berikutnya semakin dikurangi dari 25% menjadi 20%, 15%, kemudian 5% sampai kemudian menggunakan pupuk organik semua tanpa pupuk anorganik, ya. Biasanya itu di masa tanam atau masa tanam yang ke-6 kali sudah full menggunakan pupuk organik. Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan update informasi video saya yang terbaru. Saya akan membuat rumus pemakaian pupuk organik eco farming berikut ini. Saya akan memberikan contoh di sini bagaimana bila lahan sawah hanya satu patok atau kurang lebih 2.500 meter persegi. Pemakaian eco farming, singkat EF, yaitu luas lahan dibagi 10.000 meter persegi kalikan jumlah tub. Jumlah tub ini tergantung dari jenis tanaman. Nah, di sini saya akan contohkan untuk tanaman padi 2.500 meter persegi dibagi 10.000 meter persegi, ya, kalikan. Nah, jumlah cub untuk tanaman padi adalah 10 cub, ya. Ini bisa dilihat di tabel atau di brosur eco farming, ya. Jadi seperti ini. Ini adalah box. Satu box itu berisi 1 cub, ya. Nah, ini 1 cub. Jadi untuk tanaman padi yang lahannya 1 hektar 10.000 meter persegi itu membutuhkan 10 cub. Untuk tanaman yang lain tinggal kita melihat di dalam tabelnya, ya. Di sini sudah ada. Kita tinggal lihat untuk tanaman apa yang kita butuhkan. Nah, ini saya contohkan untuk tanaman padi. Kemudian ini 2.500 meter persegi dibagi 10.000 berarti 0,25 dikalikan 10 cub, ya, ini, ya. Untuk lahan atau sawah yang luasnya 1 patok atau 2.500 meter persegi hasilnya 2,5 ini cub, ya. Berarti butuhnya adalah 2,5 cub. Jadi untuk lahan atau sawah yang luasnya 1 patok 2.500 meter persegi itu dibutuhkan 2,5 cub, ya. Ini 1 cub berarti 2 kali ini, kemudian setengahnya lagi, ya. Oke, 2,5 cub ini akan kita larutkan dengan air, ya, sehingga kita kalikan dengan 1.000, ya, mililiter, ya. Untuk kita jadikan biang maka perlu kita jadikan satuan mililiter. 2,5 cub kali 1.000 mililiter. Jadi padi dengan lahan 2.500 meter persegi atau 1 patok membutuhkan 2.500 mililiter biang, ya. Ini masih biang. Oke, ya. Ini biang eco farming seperti ini. Berikutnya
Pengaplikasian eco-farming untuk lahan, rumusnya adalah lahan ya sama dengan jumlah cub lahan dibagi jumlah tub total ya kali 100%. Ya. Untuk tanaman rumusnya adalah dibagi jumlah tub total kali 100% ya. Kita bisa lihat di sini di tabel. Jadi sebelum tanam di H-5 di sini ya, di tabel ini di H-5 itu untuk lahan membutuhkan 6 cub ya di lahan 1 hektar. Berarti untuk lahan yang luasnya 1 patok atau 2.500 dibutuhkan jumlah cub lahan itu 6 ya. Bisa dilihat di tabel jumlah cub lahan itu untuk disemprotkan di lahan itu 6 ya kali 100%, berarti 60%. Di tanaman itu berarti di tanaman kita lihat juga di sini untuk tanaman padi itu dibutuhkan penyemprotan 4 kali di hari ke-14, di hari ke-28, di hari ke-42 dan 56 ya. Berapa yang dibutuhkan untuk tanaman? Berarti karena ada 4 kali penyemprotan di lahan dibutuhkan 4 cub. Ini diluaskan ya, ini bagi 10 untuk totalnya. Dikali 100%, 40% ya, maka lahan 60% dari perhitungan ini tadi ya, ini dikalikan 2500 ml biang dari perhitungan yang sebelumnya. Untuk lahan dibutuhkan 1500 ml biang ya, biang eco farming. Kemudian untuk tanaman ini 40% kalikan 1500 ml, 1000 ml biang ya. Nah, dengan rumus ini ketemu. Jadi untuk lahan dibutuhkan 1500 ml biang, untuk tanaman diperlukan 1000 ml biang eco farming ya, untuk luas lahan 1 patok atau 2500 meter persegi. Nah, untuk membuat biang yang lahan ini difermentasikan dulu ya. Sedangkan untuk tanaman biang eco farmingnya ini tidak perlu difermentasi ya, setelah minimal 15 menit bisa langsung disemprotkan ke tanaman. Oke. Nah, bagaimana cara membuat biang eco farming bisa dilihat di video. Klik video di atas ya, ada tanda i. Berikutnya 1000 ml ini dibagi ya, menjadi 4 karena penyemprotannya 4 kali di tanaman padi. Ya, seperti ini. Dibagi 4, jadi di hari ke-14 ya plus 14 ya, itu disemprotkan 250 ml biang eco farming. Di hari H plus atau hari ke-28 juga sama, disemprotkan 250 ml biang eco farming. Terus H sampai plus 42 hari ke-42 dan hari ke-56 ya sama 250 ml.
250 ml ya, seperti ini. Biang EF ya. Aplikasinya untuk lahan ya, bisa dilihat di video di atas, klik video di atas ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk selalu mengikuti update video yang saya buat.